Shalom saudara, jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita akan belajar firman Tuhan kembali. Kita mulai dengan doa. Bapa kami dalam surga, bersyukur untuk hari ini. Dan kami bersyukur hari ini kami kembali akan belajar firman-Mu, menjadi pedoman, menjadi bekal kami untuk kami melalui sepanjang hari ini. Berkati kami semua, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan saya ambil dari Injil Yohanes 7 ayat 37-38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudara, untuk dapat memahami nilai dari perkataan ini, kita perlu mengingat kembali tempat, peristiwa, dan waktu ketika kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tempatnya ialah Yerusalem. Ini tempat pusat agama Yahudi. Peristiwanya yaitu pada hari raya Pondok Daun. Kita tahu hari raya ini adalah hari raya besar yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Semua orang akan berusaha sedemikian rupa untuk bisa hadir datang ke Yerusalem merayakan perayaan ini. Waktunya ialah hari terakhir dari perayaan itu. Nah, di sini ada tradisi orang akan timba air dari kolam Siloam lalu mencurahkan ke atas mezbah di bait Allah. Nah, saat itulah ya Yesus melihat dan muncul perasaan anti klimaks. Dia merasakan apa yang dialami orang-orang banyak waktu itu. Mereka sudah bersiap-siap untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Yesus tahu, sekalipun mereka begitu antusias merayakan ritual mereka, perayaan mereka, tapi Yesus tahu ada kekosongan dalam hati mereka, ada kekosongan dalam jiwa mereka. Maka dia menaruh belas kasihan, lalu dia berseru dengan nyaring, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Saudara, perhatikan bahasa yang digunakan Yesus, "Datanglah kepadaku." Perkataan Tuhan Yesus ini memiliki 3 hal. Ada masalah, yaitu barang siapa haus. Ada jalan keluar, "Datanglah kepadaku dan minum." Lalu ada hasil, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini janji Tuhan juga. Kita akan lihat satu persatu. Saudara, masalahnya barang siapa haus. Semua orang tentu pernah merasakan haus. Deritanya kehausan itu kita pernah tentu rasakan. Saya percaya kehausan jasmani ini tidak seberapa dibandingkan dengan kehausan menderitanya rohani kita, jiwa kita. Analoginya ya kalau kita sakit, misalnya ada luka di tubuh kita, ya memang kita sakit, kita menderita. Tapi penderitaan itu tentu tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan kalau kita sakit hati misalnya. Ya, saudara, kita punya perasaan marah, kita perasaan khawatir, takut, menyesal. Ini adalah peringkat tertinggi dari penderitaan manusia. Tidak diragukan lagi, inilah kehausan yang dibicarakan oleh Yesus. Yesus tahu ya, orang-orang ini punya rasa kehausan jiwa mereka. Kehausan akibat masalah dosa, kehausan akan pengampunan dan damai dengan Allah. Saudara, bukankah kita pernah juga mengalami pengalaman yang sama? Kehausan secara rohani ini. Jika ada seseorang yang tidak pernah punya rasa ini sama sekali, tentu ini sebagai tanda bahwa ada kematian secara rohani. Tidak ada bukti yang lebih meyakinkan tentang kematian rohani manusia selain tidak adanya haus akan damai dengan Allah. Kalau kita tidak punya rasa haus rohani ini, ya kita kemungkinan mati rohani. Maka dari itu kitab suci menggambarkan orang-orang yang tidak percaya sebagai orang-orang yang mati rohani.
tidak punya rasa terhadap Allah. Kalau kita ada kesadaran akan dosa, kesalahan, kemiskinan jiwa kita, ini patut kita syukuri karena kita tahu itu adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam hati kita. Itulah ABC-nya kekristenan yang sejati. Nah, kalau saudara punya masalah seperti ini, ada jalan keluarnya, yaitu datanglah kepada Yesus dan minum. Yesus menyerukan, datanglah kepadaku dan minum. Ini jawaban bagi semua orang atas masalah bagaimana mempunyai damai dengan Allah. Saudara, kalimat ini juga bisa kita bandingkan dengan perkataan-perkataan Yesus lainnya. Ketika Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Akulah terang dunia, akulah pintu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, dan lain sebagainya. Kita perlu ingat perkataan-perkataan Yesus ini. Ini akan membantu kita ketika kita memerlukan kekuatan, dan kalimat-kalimat Yesus, firman Tuhan ini menjadi penghiburan yang tidak ternilai bagi kita. Apakah arti perkataan Yesus ini? Ya, datanglah kepadaku dan minum. Artinya Yesus adalah sumber air hidup rohani yang disediakan Allah bagi jiwa-jiwa yang haus. Di dalam Yesus ada semua berkat rohani yang kita butuhkan, yang tidak akan pernah habis. Ya, macam-macam saudara, tentang pengampunan dosa kita, kemurahan, damai sejahtera, penghiburan, pengharapan, dan lain sebagainya. Maka saudara, jika saudara merasakan kehausan dalam jiwamu, datanglah kepada Yesus dan minum. Mungkin saudara punya pengalaman dan berkata, saya sudah datang ke gereja, saya sudah datang kepada Yesus, tapi kok hati saya tetap merasa tidak ada damai. Saudara mungkin pernah sakit lalu berobat ke dokter spesialis yang mungkin sudah terkenal begitu ya akan keahliannya, lalu diberi resep obat. Nah, pertanyaannya, apakah obat dokter itu akan menolong saudara atau tidak? Itu tergantung pada apakah saudara mentaati cara pemakaiannya dengan benar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara minum yang benar ketika kita datang kepada Yesus? Yaitu kita perlu datang langsung secara pribadi kepada Yesus. Bukan sekedar datang ikut ibadah atau minta didoakan. Kita anggap bahwa doa-doa orang-orang tertentu, rohaniwan itu manjur. Kita enggak memperdulikan diri kita hanya melihat, oh kalau ini si A, si B yang berdoa pasti dijawab Tuhan. Tidak seperti itu. Kita perlu datang secara pribadi kepada Yesus. Ya. Jadi saudara harus benar-benar datang kepadanya secara pribadi. Tidak cukup hanya punya keinginan, tidak cukup hanya kita berbicara saja, atau punya ketetapan hati, atau sekedar harapan. Saudara harus sungguh-sungguh datang kepadanya secara pribadi, menyerahkan diri saudara kepada Yesus dengan iman saudara. Ya, datanglah kepada Yesus dengan hati yang hancur, dengan rasa penyesalan yang mendalam akan dosa kita dan pertobatan atas dosa-dosa yang saudara perbuat. Minum darinya berarti kita mempercayainya, mengandalkannya, dan hanya bersandar kepadanya. Ya, puji Tuhan jika saudara telah mendapatkan obat itu bagi saudara, sudah mengalaminya, sudah punya pengalaman bersama Tuhan seperti itu. Lalu hasilnya apa? Hasil yang dijanjikan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Janji Tuhan ini beda dengan janji manusia. Seringkali kalau manusia berjanji bisa tidak ditepati, tetapi kalau Tuhan yang berjanji selalu digenapi. Janji Tuhan tentang air hidup yang mengalir dalam hati, saya percaya bahwa Tuhan ingin kita mengerti bahwa bukan saja kita sendiri mempunyai persediaan semua berkat rohani yang kita perlukan ya secara melimpah-limpah, melainkan juga bahwa Tuhan mau kita menjadi sumber berkat rohani bagi orang-orang di sekitar
kita. Mari saudara, bukankah ini luar biasa? Tuhan mengerti, Tuhan berbelas kasihan akan segala masalah kita, kehausan jiwa kita. Datanglah kepadanya. Ya, barang siapa haus, datanglah kepada Yesus. Bahwa seluruh hidupmu kita serahkan dengan iman. Kita percaya janji Tuhan akan menjadi bagian kita. Jiwa kita akan mendapatkan kepuasan. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau mengetahui setiap hati kami. Jikalau kami saat ini mengalami kehausan rohani, jiwa kami yang merasa kering, kosong, biarlah kami boleh datang kepada Engkau secara pribadi. Firman-Mu ini boleh menjadi jawaban. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau memberkati, Engkau akan memuaskan setiap dahaga jiwa kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan sepanjang hari ini. Dimuliakanlah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.